Baik, Bapak Ibu, sambil Bubble menunggu Mbak Dahlia. dari provinsi yang belum hadir, nanti kami bantu Bubble Mbak untuk Dahlia. konfirmasi ke provinsinya. Pak Sultan hadir Direktur, Mbak Dia. Mbak Dahlia. baik Sultan. Pak. Baik, Bapak Ibu, Pak Direktur akan memberikan arahan. Sebentar lagi kami mohon Bapak Ibu di mute dulu, sementara Pak Dir akan memberikan arahan. Baik, Pak Direktur, sudah hadir bersama kami, Pak Tommy. Baik, Bu, sudah hadir. Ya, silahkan Bapak. Oke. Baik, Bu Dahlia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Ibu sudah di absen semua ya, Bu ya? Insya Allah semua hadir ya, Bu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih tentunya kami ucapkan atas keadaan Bapak dan Ibu semua dalam rangka sosialisasi revisi juknis penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani. Yang saya ketahui adalah ini proses revisi juknis yang ketiga dari juknis yang kita punya. Itu artinya kami dari Kementan juga dengan instansi terkait begitu mengakomodir, begitu memperhatikan suara-suara atau keluhan bapak dan ibu petani di daerahnya masing-masing. Sehingga kami dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam konsekuensi yang ada, kembali merevisi juknis yang sebetulnya revisinya itu tidak terlalu signifikan. Namun demi memuaskan Bapak dan Ibu petani dan demi mempermudah proses penebusan pupuk bersubsidi serta lancarnya penebusan itu sendiri, maka kami mencoba untuk merevisinya gitu. Pun demikian, kami mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu agar juga bisa mensosialisasikan proses revisi ini. Jangan sampai berhenti di Bapak dan Ibu semua. Jangan sampai eh, apa yang sudah kita lakukan ternyata tidak atau belum tidak dapat diketahui oleh semua pihak yang memerlukannya. Ini saya sudah disediakan slide dari teman-teman. Kita gunakan saja. Kita kembali ke slide. Silakan Bu Dahlia. Bapak dan Ibu, ada sedikit gangguan. Ngomong-ngomong, apa suara saya terdengar dengan baik? Mohon info. Baik. Jelas. Oh, Terdengar Pak. Jelas, Pak. ada di Mantap. ada di Jelas, jelas. baca di chat ada yang tidak mendengar. Jadi saya harus tanyakan ulang. Baik, Wah, jelas, saya Pak. ulang, Sangat saya ulang jelas. kalau gitu Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan menyelenggarakan sosialisasi revisi juknis yang ketiga. Dalam arti kita dari Kementan dan Bapak Ibu semua sudah mencoba mengakomodir semua suara, keluhan, dan kritik dari teman-teman di daerah, khususnya dari Bapak dan Ibu petani sebagai user utama pupuk bersubsidi ini. Mudah-mudahan revisi yang kami lakukan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi lancarnya atau bagi kemudahan dalam penelusuran pupuk bersubsidi ini. Satu hal yang kami harapkan dari Bapak dan Ibu adalah mudah-mudahan proses sosialisasi ini tidak hanya berarti di Bapak dan Ibu saja, tapi dan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan juga ke Bapak dan Ibu petani, ke penyuluh, termasuk ke pimpinan kita, Bapak Ibu Kepala Dinas di daerahnya masing-masing. Kemarin waktu ada acara Musren Bangtan di Jakarta, eh, Pak Menteri atau Kementerian Pertanian mengundang Bapak Ibu Kadis baik di provinsi maupun dari kabupaten. Nah, di sela-sela istirahat kami mencoba ngobrol dengan beberapa kadis yang notabene salah satu eh, pengguna pupuk subsidi yang cukup banyak di Indonesia ini. Namun secara berterus terang beliau bilang bahwa beliau belum memahami bahwa saat ini sedang dilakukan pembukaan EDKK
Bahkan beliau sendiri belum memahami tentang adanya perpanjangan DKK. Padahal kami semua sudah bertulis surat, sudah mensosialisasikan via Zoom. Mungkin pada saat itu yang bersangkutan tidak hadir, menugaskan timnya atau menugaskan stafnya. Jadi pada kesempatan ini kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk jangan lupa mensegerakan menyampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan di tempatnya masing-masing agar kita semua bisa memahaminya dengan baik. Yang berikutnya adalah kami pun masih kaget di Ibu Novi. ada. Ya Pak Novi, ya, kami ulang ya. Kami pun minta bantuan Bapak dan Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu Kadis agar bisa mengingatkan Bapak dan Ibu Bupati di daerahnya masing-masing sehingga apabila ada yang masih belum keluar SK-nya bisa disegerakan karena kalau itu belum ditandatangan, kalau itu belum dikeluarkan SK-nya maka kios-kios pun masih belum berani untuk mendistribusikan pupuk di daerah Bapak dan Ibu semua. Jadi itu Bapak dan Ibu beberapa contoh, beberapa kejadian yang perlu saya sampaikan agar pupuk bersubsidi ini khususnya sosialisasi revisi ini bisa terakomodir dengan baik sehingga pada akhirnya bisa mempermudah atau bisa mempelajar proses penebusan pupuk bersubsidi di daerahnya masing-masing. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan sekali lagi saya mohon bantuan akibat terbatasnya kaki dan tangan kami ke daerah. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk senantiasa melanjutkan atau menginformasikan kepada Bapak dan Ibu baik itu pimpinannya maupun teman-teman semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Ibu Dahlia. Kami ucapkan selamat bersosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahannya tadi yang sudah disampaikan. Mohon izin Pak Direktur, kami melanjutkan untuk sesi sosialisasi Pak untuk Silakan teknis Bu Riana, detailnya. silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan arahan dari Bapak Direktur seperti yang sudah beliau sampaikan. Bapak Ibu, kami mohon hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa menerima dan memahami apa-apa yang menjadi perubahan atau perbedaan dari juknis yang sebelumnya. Itu intinya Bapak Ibu yang hadir di sini mohon dapat membantu tadi seperti arahan Pak Direktur, membantu menyampaikan informasinya. Mungkin barangkali ada teman-teman kecamatan yang belum hadir selaku tim serval menyampaikan dan mensosialisasikan baik ke teman-teman kecamatan maupun jika ada monitoring atau pertemuan dengan kios agar sama-sama saling mengingatkan terkait dengan juknis. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti tadi disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa kami sudah melakukan revisi juknis ini yang ketiga kali ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal petunjuk teknis pengelolaan pupuk subsidi ini kami selalu melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sudah tertuang di juknis kita lihat kembali seperti apa penerapannya di lapangan dan dari evaluasi baik dari internal maupun eksternal stakeholder terkait itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menjadi bahan evaluasi. Intinya di Kementan akan selalu terbuka untuk mengevaluasi dari juknis yang ada sekiranya memang itu bisa diimplementasikan sepanjang tetap bisa kita pertanggungjawabkan terhadap semua bukti transaksi bisa dipertanggungjawabkan transparan dan akuntabel. Intinya kami selalu melakukan evaluasi terhadap apa-apa kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pupuk bersubsidi ini. Mohon izin, saya sedikit menyampaikan hal-hal yang berubah ya Bapak Ibu di sini. Mungkin dibantu slide-nya Mbak Dahlia yang
Slide 6 saja, nanti detail nanti mungkin dibantu Mbak Dahlia untuk jelaskan lebih detailnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita lakukan perubahan dari juknis. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin di juknis awal ke juknis perubahan yang kedua, ada beberapa perubahan seperti yang dulu awalnya foto menggunakan pupuk, ya. Kemudian di juknis Kepdirjen 07 kita revisi menjadi foto petani tanpa barang. Seperti itu. Ada beberapa hal yang memang kita coba perbaiki atau kita evaluasi kembali terkait dengan juknis. Nah, untuk di Kepdirjen terbaru ini Bapak Ibu sekalian, beberapa perubahan tidak terlalu banyak sih, tapi beberapa yang kita coba sempurnakan atau beberapa yang kita detailkan kembali agar sama-sama satu persepsi, satu pemahaman terkait dengan apa-apa saja yang perlu dilampirkan atau perlu dokumen yang dilengkapi ketika petani atau kios menyalurkan pupuk bersubsidinya. Intinya Bapak Ibu sekalian, juknis ini dibuat atau di dibuat itu sebagai bahan pegangan ya Bapak Ibu. Jadi agar semua sama satu persepsi baik di kios, di kecamatan, di dinas, baik di kecamatan, kabupaten maupun provinsi maupun di pusat, kita sama satu pegangan yang sama maupun dari distributor dan Indonesia gitu. Jadi apa-apa yang memang perlu dilengkapi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi itu satu petunjuk seperti itu. Nah, mungkin ada yang berpersepsi bahwa kenapa kok banyak sekali yang harus dilengkapi ketika dokumennya memang tidak ditebus oleh orang yang bersangkutan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di juknis atau Kepdirjen 30 ini intinya kami ingin mengatur bahwasannya jika penebusan tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang terdaftar di RDKK, itu bisa dilakukan, namun dengan beberapa dokumen tambahan. Artinya apa? Bahwa terdapat dokumentasi yang jelas perpindahan pupuk dari yang terdaftar di RDKK kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Kita atur di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya dengan mengatur ini kita juga bisa tahu ketika misalnya petani tidak merasa menerima, kita bisa men-tracing bahwa di sistem siapa sih sebetulnya menerima pupuknya. Nah, ini sebetulnya tujuannya kita ingin sama-sama melindungi siapa, melindungi petani, haknya agar bisa tetap diterima oleh yang bersangkutan, melindungi kios juga ketika memang itu diwakilkan, kios juga tahu yang diwakilkan itu memang betul, orangnya memang betul diwakilkan. Ketika ada satu lain hal atau perlu dibuktikan, kios juga bisa menyampaikan, ini loh kemarin yang mengambil, orangnya ada, seperti itu. Jadi agar sama-sama kita satu pemahaman, satu frekuensi ya Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan ketika bukan orang yang bersangkutan yang hadir. Nah, ini ada beberapa poin Bapak Ibu, sebenarnya ada 7 poin terkait dengan perubahan maupun penyempurnaan dari Kepdirjen 07. Jadi ini kita saring dari beberapa informasi atau beberapa keluhan yang terjadi di lapangan, kita coba sesuaikan, fleksibelkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini yang pertama terkait dengan foto. Nah, nanti secara detail nanti dibantu dengan Mbak Dahlia ya, teknisnya apa-apa saja yang atau detail apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam penginputan maupun dokumen pendukung ketika menyalurkan pupuk subsidi. Jadi foto, kemarin itu banyak yang ketika di juknis atau Kepdirjen 07 itu foto petani full body. Nah, ini terkait dengan foto, yang pertama kita tekankan lagi Bapak Ibu untuk lampiran dalam penyaluran menggunakan KTP dilaporkan dengan Ibu-Bes ini, foto dan KTP petani itu diambil menggunakan aplikasi ya, bukan diambil dari foto yang difoto, seperti itu. Jadi betul orangnya datang, kemudian difoto, bukan orangnya mengirimkan foto di HP, kemudian HP-nya difoto. Itu yang pertama kita tegaskan kembali di juknis ini. Kemudian yang kedua, foto, karena ini agak sedikit rancu ya, kemarin kita buat foto full body. Jadi di sini kita pertegas kembali bahwa foto intinya Bapak Ibu tadi asli, kemudian
jelas dan dapat identifikasi. Ulang guys. Artinya kita bisa melihat mau berpose apa, duduk boleh, atau misalkan setengah badan boleh, intinya dapat diidentifikasi. Jadi kita tahu siapa sih sebetulnya yang membeli, seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan petani meninggal. Suaranya Terkait berisik, dengan tolong petani dimute. meninggal, terkait dengan petani meninggal ini, nah bisa dilampirkan selain surat keterangan meninggal atau akta kematian. Kemudian yang keempat itu untuk petani diwakilkan oleh anggota keluarga. Di juknis yang lama, untuk petani yang hadir itu harus membawa fotokopi untuk membawa KTP asli. Nah, di juknis perubahan ini, petani yang diwakili itu bisa dengan menggunakan KTP asli atau KTP fotokopi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan petani penggarap, pengalihan petani penggarap. Jadi kita buatkan satu format Bapak Ibu, karena memang sedikit rancu kemarin tidak ada contoh format, kemudian banyak yang menanyakan seperti apa formatnya. Nah, ini kita buatkan Bapak Ibu contoh format untuk pengalihan sewa garapan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan catatan maupun pada form Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal kemarin kami mendapatkan informasi terkait dengan stempel Bapak Ibu. Sebenarnya stempel di surat kuasa ataupun dokumen-dokumen lain itu fungsinya untuk kita bisa memastikan bahwa yang bertanda tangan memang yang berkewenangan di lingkup dinas maupun di lingkup pemerintah daerah tersebut. Namun karena kami mendapat informasi banyak yang mungkin seperti penyuluh di BPP tidak ada stempel itu seperti apa. Nah, itu kami coba atur di juknis ini. Jadi ketika tidak ada stempel, Bapak Ibu bisa dengan dilengkapi dengan penanda tangannya ditulis dengan jelas. Namanya siapa, jabatan, dan NIP-nya. Seperti itu untuk bisa kita identifikasi siapa sih sebenarnya yang bertanda tangan. Nah, kemudian yang terakhir itu kita ada perubahan di kebijakan ini terkait dengan proses migrasi. Untuk kemarin itu kita belum ada batas waktunya, jadi kita tambahkan di kebijakan ini untuk proses migrasi paling lama 5 hari. 5 hari kerja dari tanggal pengajuan atau form yang disampaikan di hotline service. Nah, itu mungkin gambaran secara umumnya Bapak Ibu ya, poin-poin yang kita tambahkan atau kita perjelas lagi di kebijakan ini. Nah, nanti secara detail akan disampaikan atau dilanjutkan oleh Mbak Dahlia ya. Mbak Dahlia, silahkan bisa dilanjut untuk penjelasan detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana. Tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Direktur, dari Bu Riana. Ini kita lanjut, baik Bapak Ibu kita lanjut. Semoga tadi provinsi-provinsi yang belum hadir sudah bisa hadir atau nanti sudah ada yang diwakili dari kabupaten kotanya bisa disampaikan infonya ke dinas provinsi dan ditindaklanjuti ke kabupaten kota dan kecamatan. Baik Bapak Ibu, di sini perubahan aturan dalam Dirjen 30 KPTS RC 210 bulan Juni 2024 yang sebelumnya adalah nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Di sini satu foto petani dan KTP petani wajib diambil menggunakan aplikasi e-Puber yang sudah dilengkapi dengan geotagging dan timestamp, bukan diambil dari layar telepon genggam atau komputer karena banyak sekali yang saat kami lakukan verifikasi dan validasi dokumen kami temukan data foto petani yang diupload itu foto dari HP yang difoto ulang, repro, atau dari komputer difoto ulang. Gitu. Jadi ini tidak dibenarkan karena ini kita tidak tahu petani ini datang sendiri ke kios atau seperti apa. Ya, di sini ada contoh foto yang benar. Yang di sini ada foto petani
badan utuh. Di sini backgroundnya ada pupuknya Bu ya, tapi di permentan yang baru ini tidak, untuk dirjen yang baru ini tidak harus ada pupuknya. Yang penting petani itu jelas bisa diverifikasi antara wajah petani di foto dan wajah petani di KTP. Makanya kenapa kami meminta fotonya asli Bapak Ibu. Nah, kemudian KTP juga difoto secara jelas dan lengkap, tidak terpotong. Di sini ada contoh foto KTP yang benar, di mana foto petaninya dan tanda tangan petaninya terlihat jelas. Nah, di sini kita juga bisa dilakukan verifikasi antara wajah petani yang datang mengambil pupuk dengan KTP petani yang memang terdaftar di RBKK dan juga tanda tangan. Nah, kan kalau tanda tangan harus sesuai. Nah, ini kan karena memang kita tanda tangan di aplikasi ya Bapak Ibu ya, tidak harus mirip, tapi setidaknya bisa diidentifikasi bahwa memang KTP tanda tangan petani itu hampir sama atau serupa dengan yang ada di KTP. Karena memang kan tanda tangannya di aplikasi ya Bapak Ibu ya, tidak tanda tangan di kertas atau dengan pulpen seperti biasanya, karena ini tanda tangan aplikasi mungkin petani juga tidak terbiasa, jadi ya tidak semirip mungkin, tidak seperti itu, harus semirip mungkin. Jadi dari situ kita bisa membandingkan antara tanda tangan di nota dengan di nota digital dengan KTP. Makanya kenapa kami meminta KTP itu asli dan difoto secara utuh Bapak Ibu. Di sini tujuannya untuk memverifikasi wajah petani yang mengambil pupuk di kios dengan KTP petani yang ada di KTP wajah. Nah, yang contoh salah seperti ini salah satunya Bapak Ibu. Di sini adalah foto dari HP dan difoto kembali dengan aplikasi itu. Nah, ini terlihat sekali bahwa ini adalah foto, bukan foto asli ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya di sini karena kenapa kami fokus di foto seperti itu Bapak Ibu, kan ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Serval, karena teman-teman Serval juga di kecamatan sangat berhati-hati sekali seperti itu. Makanya kami sekarang menjelaskan kembali seperti apa foto penerbitan pupuk subsidi terlihat jelas dan dapat diidentifikasi sesuai KTP. Nah, karena kemarin itu yang permentan awal itu suaranya nggak kedengeran, karena karena segmentan yang awal fotonya itu full full badan dan juga ada background background pupuk. Jadi saat ada foto petaninya full badan tanpa background pupuk, akhirnya ditolak oleh teman-teman Verval. Akhirnya kami revisi lagi ke dirjennya menjadi foto full badan. Namun di di saat sudah lakukan verifikasi validasi, banyak sekali petani ternyata fotonya misalnya kayak di sini ada contoh foto yang benar, foto yang sama, foto setengah badan, kakinya hilang, tidak terlihat, bukan hilang ya Bapak Ibu ya, kakinya tertutup oleh eh, kakinya tertutup oleh karung pupuk. Nah, itu ditolak oleh tim eval. Di sini kita contohkan foto-foto yang benar. Jadi walaupun tidak eh, full satu badan, seperti contoh foto yang atas, kakinya tertutup karung urea, atau foto yang di bawahnya bapaknya duduk, gitu kan. Nah, di sini bisa diterima dengan syarat wajah dari petani itu jelas, bisa diverifikasi dengan KTP petaninya. Jadi walaupun foto yang di atas kakinya tertutup oleh karung urea, atau foto yang di bawah bapaknya petaninya duduk seperti itu, tapi wajahnya bisa diidentifikasi, bisa diverifikasi dengan wajah di KTP petani tersebut. Silahkan boleh diterima foto tersebut. Nah, ini juga foto full body atau foto full badan. Eh, Boleh di belakangnya ada pupuknya ataupun di backgroundnya tanpa pupuk petaninya. Yang penting memang itu benar-benar foto diambil langsung, tidak foto dari HP ataupun dari komputer yang diambil atau difoto ulang. Nah, untuk foto-foto yang salah, apa? Misalnya foto-foto yang buram, Bapak Ibu. Misalnya saat foto belum selesai sudah tergoyang kameranya atau youtubernya sehingga fotonya tidak tidak jelas.
atau fotonya malam hari, mukanya gelap semua, tertutup seperti itu. Nah, itu foto yang salah Bapak Ibu ya. Kemudian foto dari KTP. Banyak sekali kami temukan foto petaninya itu adalah KTP yang difoto ulang, diambil bagian fotonya saja. Ini banyak sekali kami temui eviden foto petaninya. Eviden foto petaninya adalah foto dari KTP yang diambil bagian fotonya saja. Ini juga tidak benar ya Mas ya. Kemudian foto yang tanpa geotagging atau timestamp. Nah, Bapak, Ibu, ini banyak sekali pertanyaan masuk ke kami. Boleh tidak kalau geotaggingnya tidak di posisi kios? Nah, Bapak Ibu kan di sini kita banyak sekali eh, penebusan dengan mekanisme diantar ya. Nah, saat pupuk itu diantar, diambilnya di tempat titik penerima petani, maka diambil fotonya pun di sana, maka geotagging dari kios pun akan berubah. Nah, itu tidak apa-apa selama masih dalam satu kecamatan, Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali kasus pupuk bersubsidi penyalurannya ditolak oleh teman-teman Verval kecamatan karena geotaggingnya bukan di kios tersebut. Seperti itu, beda desa katanya. Nah, itu tidak apa-apa selama memang masih dalam satu kecamatan. Karena ada beberapa pupuk yang memang diantar oleh kios dan diambil eviden fotonya di tempat pengantaran. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa memang pupuk tersebut diantar dan transaksinya dilakukan di tempat pengantaran. Jadi geotaggingnya bergeser bukan di kios lagi, tapi di tempat pupuk itu disampaikan oleh ke petani atau di tempat petani menerima pupuk. Geotaggingnya itu dibolehkan selama memang masih dalam satu wilayah kecamatan. Karena kita ketahui bersama, kios itu link melayaninya beberapa desa dalam suatu kecamatan. Kemudian di sini ada foto yang membelakangi. Nah, jelas foto yang membelakangi ini tidak bisa eh, wajahnya tidak bisa diidentifikasi atau tidak bisa diverifikasi disamakan antara foto petani penerima pupuk dengan foto KTP-nya. Nah, yang membelakangi ini tidak tidak benar ya Bapak Ibu ya, karena ya seperti apa? Sudah masuk ke sebentar Bapak Ibu ya, lagi kami cek dulu internetnya.
Baik, Bapak Ibu, suara saya sudah jelas. Bapak Ibu, halo, suara saya jelas. Aku betul. Belum bisa masuk. Halo Bapak Ibu, suara saya sudah jelas. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi maaf tadi ada gangguan sinyal. Jadi di sini adalah contoh ada foto yang benar dan foto yang salah. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk foto yang salah, foto tanpa geotagging atau timestamp, foto membelakangi kamera, foto bagian kepala, dan foto yang wajahnya tidak terlihat. Hal ini karena bisa mengidentifikasi wajah petani penerima subsidi yang mengambil di kios dengan KTP petani yang terdaftar. Kami kenapa kami mengisyaratkan fotonya secara jelas walaupun petani itu sambil duduk misalnya karena capek mengantri, yang penting wajah petani itu jelas bisa diidentifikasi dengan KTP petani penerima pupuk bersubsidi. Kemudian di sini ada surat ahli waris Bapak Ibu. Nah, di sini saat petani penerima pupuk bersubsidi meninggal dunia, misalnya bulan April kemarin petani tersebut meninggal dunia, bulan Mei ini butuh diambil pupuknya. Nah, pupuknya bisa diambil oleh ahli warisnya Bapak Ibu. Nanti ahli warisnya bisa mengambil dengan membuat surat membawa eviden, surat keterangan meninggal atau akta kematian yang biasanya surat kematian ini didapatkan dari desa ya Bapak Ibu ya, di mana saat ada keluarga kita yang meninggal, saat keluarga kita meninggal, salah satu anggota keluarga kita meninggal, kita pasti akan lapor ke desa dan otomatis surat kematian itu langsung keluar, ya, Bapak Ibu ya, karena saat ada keluarga kita yang meninggal pasti kita butuh surat keterangan kematian untuk proses misalnya ke bank atau proses penghentian BPJS. Nah, itu saat kita lapor ke desa, surat tersebut pasti akan langsung keluar, akan diproses oleh desa. Surat keterangan kematian atau akta kematian. Nah, ini bisa dibawa sebagai eviden ke kios oleh ahli waris untuk bisa menebus pupuknya beserta dengan surat keterangan ahli waris. Nah, surat keterangan ahli waris ini pun bisa sekalian diurus saat mengurus surat keterangan meninggal di desa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berlaku untuk 1 tahun. Jadi tidak harus dibuat setiap kali menebus pupuk. Jadi surat ini dibuat sekali saja, tapi bisa dipakai sampai dengan akhir tahun, penembusan sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Nah, nanti untuk uh, subsidi pupuk 2025, ahli warisnya ini yang didaftarkan ke dalam kelompok dan didaftarkan sebagai penerima pupuk bersubsidi di dalam IRDKK. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk petani-petani yang meninggal, di mana evidennya adalah surat keterangan meninggal atau akta kematian, kemudian surat keterangan ahli waris, biasanya sekalian ya Bapak Ibu mengurusnya di desa, keluarnya juga bisa bersamaan di desa. Kemudian nanti KTP asli ahli waris yang datang ke kios, foto petani ahli waris yang datang ke kios, tanda tangan petani ahli waris sesuai dengan KTP ahli warisnya. Dan kemudian ahli waris nanti akan didaftarkan sebagai petani penerima pupuk bersubsidi pada pendataan RDKK selanjutnya. Nah, ini dengan syarat ahli waris tersebut sudah menjadi kelompok tani dan sudah didaftarkan ke dalam SIM Nota. Nah, di sini ada contoh dari surat keterangan meninggal kematian. Ini kan kalau ini akta kematian ya Bapak Ibu ya. Kalau surat keterangan meninggal mungkin formatnya seperti biasa, tidak berbentuk akta seperti ini. Boleh juga dengan surat keterangan meninggal atau surat keterangan kematian. Tidak harus seperti ini bentuknya. Kalau ini kan akta yang lebih bagus lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian
Di sini juga ada surat contoh keterangan ahli waris. Nah, jadi evidennya adalah dua surat ini yang harus difoto ke dalam sistem e-puber saat pupuk itu ditebus oleh ahli waris jika petani sudah meninggal. Nah, selain dengan KTP ahli waris juga foto ahli waris yang jadi evidennya nanti. Baik, lanjut. Nah, di sini untuk penebusan pupuk subsidi yang diwakili oleh keluarga. Misalnya diwakili oleh anak, atau diwakili oleh istri, atau diwakili oleh suami petani yang terdaftar di dalam IRDKK. Di sini eviden apa saja yang dibawa? Nah, KTP petani yang terdaftar, KTP petani yang diwakili yang terdaftar, boleh asli atau fotokopi. Yang sebelumnya di Kepdirjen nomor 7, jika memang diwakili oleh keluarga, foto petani yang KTP petani yang terdaftar atau yang diwakili harus asli. Nah, di Kepdirjen nomor 30 ini direvisi menjadi foto petani yang KTP petani yang terdaftar boleh asli, yang diwakili itu boleh asli atau fotokopi. Yang KTP asli anggota yang mewakili yang datang ke kios. Kenapa? Kita butuh verifikasi validasi wajah KTP di KTP dengan wajah yang datang ke kios harus sama. Karena itu yang mewakili. Kemudian ada fotokopi kakak keluarga yang mewakili untuk penebusan diwakilkan oleh anggota keluarga. Jadi apa saja dokumen atau eviden yang harus di upload di dalam sistem e-puber oleh kios jika memang pupuk bersubsidi tersebut diwakili oleh anggota keluarga. Pertama, KTP asli atau fotokopi petani terdaftar yang di RDKK atau petani diwakili. Yang kedua, KTP asli anggota keluarga yang mewakili yang datang ke kios. Fotokopi KK anggota keluarga, kemudian foto petani anggota keluarga yang mewakili, foto petani yang datang ke kios, dan tanda tangan petani anggota keluarga yang mewakili sesuai dengan KTP-nya. Sesuai dengan KTP yang mewakili ya Pak ya, bukan sesuai dengan KTP yang diwakili. Ya, ini adalah penebusan bersubsidi yang diwakili oleh keluarganya. Kemudian di sini ada penebusan pupuk bersubsidi yang di ada pengalihan garapan atau sewa Bapak Ibu. Di sini kita karena petani-petani kita sangat dinamis sekali, bisa jadi yang didaftarkan itu pemiliknya. Ternyata setelah tahun 2024 yang mengelola adalah penyewa atau penggarap. Nah, pupuk subsidinya bisa diambil oleh penggarap dengan membawa eviden-eviden sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, pengalihan sewa atau garapan. Nah, ini dibuat sekali saja, berlaku sampai akhir tahun Bapak Ibu. Jadi tidak harus setiap kali menebus pupuk subsidi dibuat surat kuasa juga berita acara pengalihan garapan. Jadi surat-surat ini difoto di kios dan dikembalikan lagi ke petaninya agar bisa dibawa lagi saat menebus pupuk bersubsidi selanjutnya jika memang alokasinya masih ada. Seperti itu. Jadi petani penggarap baru menunjukkan bukti berupa berita acara pengalihan sawah garapan. Ada contohnya di format 2.4. Nah, di sini ada pihak pertama sebagai yang ada di RDKK dan pihak kedua yang akan mengambil fungsi sebagai penggarap atau penyewa baru. Di sini berita acara pengalihan sewa garapan yang disetujui oleh ketua kami, disetujui oleh koordinator penyuluh kecamatan, dan juga aparat desa yang berwenang. Kemudian di sini juga ada surat kuasa pengambilan pupuk bersubsidi dari petani yang terdaftar di RDKK ke
kepada petani yang menyewa atau menggarap lahannya. Sini jadi nanti evidennya ada berita acara pengalihan buku sewa garapan, kemudian ada surat kuasa pemberian pupuk, kemudian ada KTP asli petani penggarap baru, bukan KTP asli petani yang ada di RDKK ya Bapak Ibu ya, tapi KTP asli petani penggarap baru atau penyewa baru. Kemudian foto petani penggarap baru yang mengambil pupuk di kios dan tanda tangan petani penggarap baru di nota digital sesuai dengan tanda tangan di KTP-nya. Ibu. Nah, di sini ada dokumen tambahan format 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, dan 3.1 jika mengetahui ditandatangan oleh penyuluh. Nah, di sini kan untuk surat penebusan berkelompok atau surat pernyataan atau migrasi, di situ ada mengetahui aparat pemerintah setempat, kades, lurah, pejabat yang terkait atau berwenang atau garis miring penyuluh. Nah, di sini kan penyuluh itu banyak sekali BPP yang tidak memiliki cap karena capnya ada di kabupaten. Jadi surat-suratnya atau surat kenyataannya atau surat kuasanya atau surat migrasinya tidak bisa dicap atau tidak bisa distempel. Maka boleh tidak pakai stempel dengan syarat nama penyuluhnya atau nama koordinator penyuluhnya ditulis nama lengkap, jabatan, dan nik penanda tangannya. Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika memang penyuluh itu masih THL, belum PNS? Nah, jika memang penyuluh di situ yang tanda tangan itu THL atau belum PNS, maka ditulis aja biasanya ada kan nomor-nomor terdaftar di Pemda tempat atau nomor terdaftar di dinas tempat seperti itu. Jadi jika memang eh, penyuluh itu belum PNS atau masih THL, silakan ditulis nomor urut THL-nya atau nomor urut penyuluh tersebut di dinas atau di provinsi setempat. Recording nih. Keder. Di mana? Nah, kemudian di sini untuk migrasi dari kartu tani ke KTP. Di sini berlaku untuk memang kartu tani yang misalnya hilang, sudah diurus tapi memang belum keluar juga, atau petani tersebut meninggal sehingga pupuknya masih ada sisa dan akan ditebus oleh ahli warisnya, tapi petani tersebut menggunakan kartu tani, maka bisa dilakukan migrasi dari kartu tani ke KTP, Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti untuk proses migrasi kartu tani bisa dibuat ada formnya, ada surat pernyataan migrasi. Di sini ada nama petani, alamat petani, NIK petani, nomor HP petani, dan nama kelompok. Disebutkan kenapa kendala dari kartu tani atau kartu tani digitalnya minta dilakukan migrasi. Misalnya harap ditulis lengkap ya Bapak Ibu ya, alamat petaninya, kecamatannya, kabupatennya, karena kami juga harus merekap data-data tersebut. Kemudian kendalanya di sini juga tolong ditulis lengkap. Nah, di sini nanti petaninya tanda tangan, nama jelas petani, kemudian juga mengetahui ketua kelompok tani, dan mengetahui aparat desa, kades, lurah, pejabat yang terkait yang berwenang atau penyuluh. Nah, penyuluh ini jika memang tidak ada stempel
Kalau desa kan biasanya ada stempel ya Bapak Ibu ya, atau lurah atau kadis ada stempel. Tapi untuk penyuluh, jika memang di BPP tersebut tidak ada stempel, tadi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, boleh tanpa stempel dengan melampirkan nama lengkap serta jabatan penyuluh dan NIK penyuluh bagi penyuluh PNS, atau jika THL disampaikan nomor urutnya yang terdaftar di dinas tempat atau di dinas provinsinya. Nah, jadi ini form migrasi tersebut di scan atau difoto, kemudian dikirim ke hotline service melalui nomor WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, nomor WhatsApp ini hanya untuk migrasi, bukan untuk konsultasi. Karena banyak sekali konsultasi yang masuk ke hotline service. Padahal nomor hotline service ini hanya untuk migrasi, Bapak Ibu. Jadi kasihan petugas hotline service-nya seperti itu, karena ini hanya untuk migrasi saja, untuk proses konsultasi tentang pupuk bersubsidi atau ada masalah dengan pupuk bersubsidi, WhatsApp-nya ke nomor ini tidak, Bapak Ibu. Jika memang ada masalah dengan penginputan RDKK atau konsultasi verbal, silakan ke PIC masing-masing wilayah atau dari kecamatan koordinasi dulu ke kabupaten, konsultasi dengan kabupaten. Jika memang kabupaten tidak bisa menjawab, dikonsultasikan dengan provinsi. Jika memang provinsi tidak bisa menjawab, baru ke pusat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini PIC kita ada, masing-masing provinsi ada PIC-nya, tapi kami tolong dibantu dari kecamatan koordinasi dulu ke kabupaten atau ke provinsi. Jangan langsung ke koordinasinya ke pusat. Gitu. Nah, kemudian di sini petugas hotline service akan memverifikasi dokumen tersebut dan memberikan respon atas hasil verifikasi dokumen. Dokumen yang lulus verifikasi akan dibuka aksesnya penebusan pupuk bersubsidinya menggunakan kartu tanda penduduk. Nah, ini adalah SK alokasi perubahan yang sudah terbit dari provinsi. Di sini hanya Jakarta yang belum terbit. Apakah hadir di sini yang Jakarta? Tolong Bapak Ibu yang